Aku pernah berjuang mati-matian di istana terbuang untuk melindungi pangeran ke-6. Sekarang, dia telah menjadi penguasa tertinggi dengan kekuasaan mutlak atas hidup dan mati. Aku tenggelam dalam kasih sayangnya yang terang-terangan terhadapku, hingga dia membawakanku semangkuk obat penggugur kandungan. Barulah aku menyadari kenyataan. Belakangan, dia menyalakan 3.000 lentera Kongming untuk memberkati pangeran mahkota. Tanpa sadar itu juga menjadi persembahan bagi anakku yang belum sempat lahir. Setelah aku meminta izin untuk meninggalkan istana, dia justru menjadi gila. Pada hari perayaan sebulan kelahiran pangeran mahkota dari permaisuri utama, Pei Jin memerintahkan istana pelayan untuk membuat 3.000 lentera Kongming. Lentera itu akan dinyalakan bersama di malam hari. Dia berkata, karena kelahiran pangeran mahkota, permaisuri kehilangan banyak darah. Menyulut lentera itu adalah untuk mendoakan permaisuri dan pangeran. Namun dia lupa, hari perayaan sebulan kelahiran pangeran mahkota ini juga adalah persembahan bagi anakku yang belum sempat lahir. Jalan istana yang panjang, dipenuhi dayang-dayang yang berbicara dengan riuh rendah. Kaisar benar-benar baik pada Bibi Ziyi. Dia bahkan mengizinkannya sendiri menyalakan lentera untuk mendoakan pangeran. Bahkan permaisuri istana tidak mendapatkan kehormatan seperti itu. Namun, meskipun begitu dihormati, dia tetap hanya kepala pelayan. Dia tetap seorang pelayan yang melayani. Mana bisa dibandingkan dengan menjadi permaisuri yang mulia? Itu berbeda. Kaisar dan Bibi Ziyi memiliki hubungan istimewa sejak awal. Tentu itu berbeda. Di depan, seorang kasim yang memegang lentera untukku. Xiao Qingxi terbatuk keras 2 kali. 2 dayang yang sedang bergosip segera berlutut dengan gemetar di kedua sisi jalan. Mereka memohon dengan menangis, berkata tidak akan berani lagi. Aku melambaikan tangan dan menyuruh mereka berdiri. Namun Xiao Qingxi hanya menghela napas. Nona benar-benar terlalu lembut hati, membuat mereka terus menyebarkan gosip di belakang Anda. Aku tersenyum dan menjawab, tidak mungkin mereka memanggilku sebagai majikan. Dayang-dayang iri padaku, karena berjalan di dekat kaisar. Aku sering berada di sisinya. Aku mendapatkan posisi istimewa sebagai pengurus lentera. Selir-selir istana iri padaku, karena hubunganku dengan kaisar begitu istimewa. Meski tanpa gelar, aku tetap dihormati. Intinya, semua orang di istana ini memandangku seperti majikan. Namun, Pei Jin bukan lagi pangeran ke-6 yang dulu mudah ditindas. Dan kami juga tidak lagi saling membutuhkan seperti dulu. Hubungan yang dulu hanya bisa saling bersandar untuk menghangatkan diri. Aku mencintainya, namun aku juga takut padanya. Dan bahkan lebih takut lagi kepadanya. Seperti bagaimana dia tidak mengingat hari ini adalah hari anakku, yang bahkan belum diberi nama. Kami seperti lentera Kongming ini, melayang di langit, naik dari tempat yang sama, namun akhirnya melayang ke tempat yang berbeda. Lentera Kongming naik satu persatu ke langit. Banyak dayang dan kasim juga diundang untuk menikmati lentera itu. Aku berdiri setengah langkah di belakang Pei Jin. Bersamanya, aku menerbangkan lentera istana. Lentera yang dibuat dengan hati-hati oleh istana pelayan. Permaisuri berdiri di sisinya. Dengan suara lembut, ia mengucapkan harapan pada lentera itu. Hanya berharap putra kita sehat dan aman. Semua penyakit lenyap. Aku pun bergumam, sehat dan aman. Semua penyakit lenyap. Seketika dadaku terasa sakit, seperti ditusuk jarum baja. Namun segera kembali normal. Pei Jin sering sakit saat muda. Musim dingin di istana terbuang lebih sulit dilewati. Seringkali kami harus berbagi satu selimut untuk bertahan. Dia sering demam. Aku harus terus merawatnya siang dan malam. Saat demamnya tinggi dan mulai mengigau, dia bergumam dengan pelan. Tidak ada bencana, tidak ada kesulitan. Semua penyakit lenyap, hingga akhirnya, dia menjadi kaisar. Namun ketika aku kehilangan anak pertama kami, dia tetap berada di sisiku. Dia mengatakan kata-kata itu. Dia takut aku tidak bisa menerima kenyataan. Dia berkata, nanti aku akan menerbangkan lentera Kongming di seluruh kota untukmu dan anak kita. Supaya malam selalu terang. Ziyi, jangan bersedih lagi. Namun kini malam memang terang. Namun tak ada satupun lentera yang diterbangkan untukku. Pei Jin berbalik, tersenyum kepadaku. Ziyi, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Mengapa tidak menerbangkan satu lentera? Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Cukup mendapatkan berkah dari pangeran saja. Hamba tidak memiliki permintaan apapun. Dia mengangkat alis, lalu berkata lagi, jika tidak ada yang kamu minta dari langit, hari ini aku akan memberimu satu keinginan. Apapun itu, aku akan mengabulkannya. Para selir dan dayang yang berdiri di belakangnya langsung terdiam tanpa suara. Semua orang berpikir bahwa aku, yang tidak memiliki nama atau gelar resmi, pasti akan meminta pengangkatanku. Dengan perintah itu, aku tidak akan lagi menjadi dayang biasa, melainkan menjadi selir yang resmi. Langsung naik ke langit. Bahkan sudah ada yang berbisik-bisik menebak gelar apa yang akan diberikan kaisar padaku. Bahkan Pei Jin sendiri melihatku dengan tatapan yang sulit ditebak. Namun, di tengah tatapan iri atau cemburu itu, aku berlutut langsung ke lantai, menundukkan kepala, dan berkata dengan tegas, Yang Mulia, mohon izinkan hamba keluar dari istana.
Itu satu-satunya permintaan hamba. Semoga Yang Mulia mengabulkan. Tidak ada yang menyangka aku akan berkata seperti itu. Suasana menjadi sunyi sesaat. Beberapa saat kemudian, Pei Jin akhirnya merespons. Jiang Ziyi, aku tidak mengizinkannya. Di bawah jubah kuningnya yang tidak terlihat, jarinya hampir mencengkeram telapak tangannya sendiri. Hanya kemarahan yang membakar di hatinya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, aku tidak mengizinkannya. Aku tetap berlutut dan berkata, Yang Mulia barusan berkata, apapun permintaan hamba, Anda akan mengabulkannya. Dia tertawa marah. Sangat bagus. Kau sudah merencanakannya sejak awal. Dia menatapku tanpa berkedip cukup lama. Aku tetap menundukkan kepala dan berlutut. Tulang punggungku tetap tegak lurus tanpa goyah. Kalau begitu, lakukan sesuai aturan istana. Dayang berusia 25 tahun diizinkan keluar dari istana. Karena kau sudah terbiasa dengan hari-hari nyaman di sisiku, dan ingin merasakan penderitaan, pergilah ke istana pakaian untuk mencuci pakaian. Begitu perintah itu keluar, semua orang di sekitar menahan napas. Dayang pencuci pakaian di istana pakaian adalah posisi terendah. Bahkan tidak dianggap sebagai pejabat istana. Aku sudah mendengar bisik-bisik di sekitar. Mereka berkata bahwa Kaisar benar-benar marah besar. Dan ada yang berkata aku benar-benar tidak tahu diri. Namun aku tetap berlutut, melepaskan topi pejabat wanita yang kupakai, dan meletakkannya di samping. Lalu aku membungkukkan kepala. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Dia berpikir bahwa aku berbicara asal karena terbiasa dengan kenyamanan. Orang lain berpikir bahwa aku terlalu manja, tidak tahu diri dan posisi. Namun hanya aku yang tahu bahwa aku hanya hampir mati. Itulah sebabnya aku hanya ingin kebebasan sesaat. Pada tahun pertama Pei Jin naik tahta, dia bertanya kepadaku gelar apa yang kuinginkan. Dia sudah berencana memberiku gelar selir peringkat kedua, dan memintaku memilih gelar yang indah. Namun tidak bisa menjadi permaisuri, dan sementara, tidak bisa menjadi selir agung. Ziyi, kenapa aku terdengar seperti pria tidak setia? Dia menghela napas, tanpa memedulikan citranya. Dia menyandarkan kepala di leherku. Aku tahu apa yang menjadi kekhawatirannya. Permaisuri berasal dari keluarga bangsawan. Selir agung berasal dari keluarga militer. Keduanya adalah penyeimbang antara kekuatan dalam istana dan di luar istana. Dan dia saat itu hanyalah seorang kaisar baru tanpa fondasi. Saat itu, aku masih bisa berbicara dengannya tanpa berpikir panjang. Juga tidak perlu memikirkan apa maksud di balik kata-katanya. Aku berkata padanya, kalau begitu, biarkan aku menjadi pejabat wanita di sisimu. Selir dan dayang tidak ada bedanya. Tuan, aku hanya ingin selalu melihatmu. Pei Jin berpikir lama, dan dia merasa bahwa aku masuk akal. Namun dia tetap merasa bersalah padaku. Walaupun hanya seorang pejabat wanita, dia memberiku izin tinggal di sayap barat istana. Dia juga memberiku banyak kain sutra dan perhiasan. Dia mengizinkanku untuk tidak memberi salam kepada selir peringkat 3 ke bawah. Aku juga tidak perlu mengenakan pakaian resmi pejabat wanita, dan aku bisa menemui kaisar tanpa pemberitahuan. Semua orang di istana tahu, Ziyi, wanita di sisi kaisar baru, adalah orang yang dilindunginya. Meskipun tidak memiliki gelar selir, aku diperlakukan layaknya seorang selir. Saat itu, dia benar-benar baik padaku. Mungkin karena kami bertahun-tahun bersama-sama menderita di istana terbuang, sehingga setelah dia naik tahta, dia tidak sabar untuk mengganti semua itu dengan kebaikan. Aku seperti cerminan dirinya dari istana terbuang. Aku tenggelam dalam tatapan penuh cinta dan ketergantungannya. Aku merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Hingga, dia memberiku semangkuk obat penggugur kandungan. Dengan nada tidak tega, dia berkata, Ziyi, istana utama belum memiliki anak yang sah. Anak ini datang di waktu yang tidak tepat. Dia menghindari tatapan mataku, tidak berani melihatku. Namun suaranya terdengar penuh permohonan dan kesedihan. Nanti, kita akan punya anak lagi. Dan aku pun jatuh dari awan ke tanah. Jatuh dengan kepala penuh luka dan berdarah. Aku tidak berani lagi berharap untuk cinta. Tahun-tahun kami saling bergantung untuk bertahan hidup. Terasa seperti kisah dari kehidupan yang lampau. Namun mengapa, saat mengenangnya dalam mimpi, dadaku terasa seperti terjepit dengan nyeri yang tumpul. Tidak banyak barang yang perlu dibereskan. Hanya beberapa benda hadiah istana yang unik. Tidak bisa dijual di istana. Dan juga tidak bisa digunakan. Hanya sebagai pajangan saja. Aku hanya membawa satu paket kecil pakaian ganti. Tidak membawa apapun yang berlebihan. Namun sebelum pergi, aku melihat kotak perhiasan. Ada giok hadiah pemberian masa lalu. Setelah berpikir sejenak, aku membawanya. Karena itu adalah pemberian pangeran ke-6 kala itu. Maka itu bukan hadiah resmi dari istana. Di perjalanan menuju istana pakaian, yang gonggong dari istana menghela napas terus-menerus. Nona, kenapa kau? Banyak orang yang mendambakan kehormatan ini. Mengapa kau malah membangkang pada kaisar? Aku sudah mengurus semuanya dengan istana pakaian. Kupikir dalam waktu 10 hari atau setengah bulan, kaisar akan mengingat kebaikanmu, lalu memanggilmu kembali untuk bertugas di istana. Setidaknya kau tidak akan terlalu menderita. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yang gonggong paling pandai memahami maksud kaisar.
Bahkan dia berpikir, aku telah melakukan sesuatu yang membuat kaisar marah. Dan demi menenangkan kemarahan itu, aku sengaja meminta keluar dari istana. Mungkin banyak orang di istana berpikir seperti itu. Namun mereka semua salah, karena hanya aku yang tahu bahwa dari istana terbuang yang gelap dan lembab itu, orang yang perlahan-lahan naik menjadi kaisar yang berkuasa adalah seseorang yang tidak pernah melupakan dendam. Aku telah melanggar pantangannya. Dia tidak akan dengan sukarela memanggilku kembali ke istana. Dia ingin aku membayar atas apa yang telah kukatakan. Dia ingin aku kembali dengan patuh. Sama seperti sebelumnya, kain sutra dari selatan hanya ada beberapa gulung. Permaisuri telah memilihnya lebih dulu. Sekarang hanya tersisa 2 gulung. Pejabat istana pakaian berbicara sopan kepada pelayan utama selir agung. Namun seberapa sopan pun dia, yang tersisa hanyalah 2 kain dengan warna mencolok. Selir agung itu sombong. Dia memiliki gengsi yang tinggi. Melihat kain sisa ini, dia pasti akan marah. Ini benar-benar tugas yang sangat sulit. Sebuah tanggung jawab yang berat. Pelayan utama itu mencari-cari di istana pakaian, lalu menunjukku dengan sikap sembarangan. Kau ikut denganku untuk mengantar ini. Pejabat istana pakaian secara refleks ingin menolak. Namun pelayan utama itu langsung memotong dengan suara keras. Tak perlu takut, kaisar sudah menurunkannya menjadi pelayan kelas bawah. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Kata-katanya memang seperti itu, tapi siapapun bisa melihatnya. Dia sengaja membuatku tidak nyaman. Aku hanya mengangguk dan membawa 2 gulung kain itu, mengikuti di belakangnya. Hari di bulan Juni sangat panas. Biasanya, karena tidak tahan dengan musim panas, aku jarang keluar. Namun kali ini, aku berjalan di bawah terik matahari sepanjang jalan. Sampai akhirnya tiba di depan gerbang istana selir agung. Wajahku sudah penuh dengan keringat karena panas. Aku juga harus berdiri di bawah terik matahari selama lebih dari setengah jam. Barulah ada pesan dari dalam. Mereka berkata bahwa tugas dari istana pakaian dilakukan dengan buruk. Sebagai hukuman, Dayang yang mengantar kain harus berlutut di depan pintu selama 1 jam sebelum kembali. Aku tidak banyak bicara. Dengan kain itu di tanganku, aku langsung berlutut. Jalanan batu biru adalah tempat yang paling menyiksa untuk berlutut. Permukaannya yang tidak rata membuat siapapun tidak bisa bertahan lama. Ini adalah cara tersembunyi istana untuk menghukum dayang-dayang. Namun hanya sedikit yang mengetahuinya. Sebelum permaisuri yang terdahulu meninggal dunia, aku pernah menjalani pelatihan di hadapannya. Berlutut selama 1 jam bukanlah apa-apa. Terik matahari membakar seperti api. Setelah berlutut cukup lama, dan ketika lenganku sudah hampir tidak bisa diangkat karena panas, sebuah sosok berjubah kuning cerah muncul dari dalam istana selir agung. Dia berdiri di depanku tanpa tergesa-gesa. Ku dengar kau sangat nyaman di istana pakaian. Suaranya dingin seperti es. Yang Zong, kau menjalankan tugas dengan baik, ya? Yang Gonggong langsung berlutut ke tanah dengan bunyi keras. Dia memohon ampun dengan tangisan. Hamba telah lancang menebak maksud yang mulia. Hamba pantas dihukum mati. Aku tidak pernah mengangkat kepala. Jubah itu pun segera berlalu di depanku. Jika kau berani mencampuri urusan istana pakaian lagi, kau akan ikut mencuci pakaian di sana dengannya. Pergi. Yang Gonggong berterima kasih atas kemurahan hati. Dia segera bangkit dan dengan tergesa-gesa mengikutinya. Aku tahu, hari ini dia menggunakan selir agung sebagai alasan untuk menghukumku di depan umum. Itu hanya untuk menunjukkan sikap kepada para selir dan dayang yang masih mengamati. Maksudnya adalah dia sudah tidak peduli lagi padaku. Dan mereka tidak perlu lagi takut padaku. Dari semua selir yang kehilangan perhatian kaisar, yang paling malang adalah aku. Sekarang aku hanyalah dayang yang bisa dipermainkan. Sebelum pingsan, aku masih sempat berpikir, Pei Jin benar-benar kejam saat dia marah. Tinggalkan aku hanya sebagai tubuh kosong seperti ini. Apa gunanya untuknya? Dia bukan lagi pangeran ke-6. Namun aku masih Ziyi. Memikirkannya saja membuatku sedih. Dengan keadaan seperti ini, mungkin aku bahkan tidak akan bertahan sampai usia 25 untuk keluar dari istana. Terkena panas terik, hanya butuh 2 resep obat untuk sembuh. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tempat tinggal istana pakaian. Zhang Tai yang ku kenal menyerahkan resep untuk mengatasi panas. Aku mengucapkan terima kasih, lalu aku memasukkan resep itu ke dalam lengan bajuku. Aku bahkan tidak tega berkata, bahwa sekarang aku bahkan tidak punya uang untuk membeli obat. Dia tidak pergi. Setelah ragu sebentar, dia berbicara. Nona, apa yang pernah kukatakan sebelumnya? Kegelisahan dapat menjadi penyakit. Kau harus menjaga hati tetap tenang. Penyakit hati sulit diobati. Jika ini terus berlanjut, akan menjadi lebih buruk. Aku tersenyum tipis kepadanya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tai. Tapi sekarang, karena statusku berbeda, jika Anda terus merawatku, Anda mungkin akan terkena masalah. Dia menggelengkan kepala dan berkata tegas. Seorang tabib memiliki hati yang penuh belas kasih. Itu adalah tugas saya. Gunakan obat ini dulu, Nona. Ini bisa membantu meringankan kondisi Anda. Jika Anda bisa menjaga hati tetap tenang, hidup Anda masih panjang. Dia menyerahkan botol obat kecil kepadaku. Dalam sekejap, pikiranku teringat beberapa tahun lalu, saat Pei Jin baru tiba di istana terbuang dan menderita demam tinggi.
Aku pergi tengah malam memohon kepada semua tabib di Taiyuan, namun tidak ada satupun yang berani merawatnya. Setelah permaisuri sebelumnya diturunkan, putra mahkota ke-6 yang sah juga diabaikan. Orang-orang di istana adalah ahli dalam menjilat atas dan menindas bawah. Aku berlutut di depan Taiyuan hingga tengah malam. Hanya Zhang Tai yang tidak tahan melihatku. Dia diam-diam keluar untuk merawat Pei Jin. Pei Jin mengalami sakit parah. Demam tinggi yang berlangsung selama berhari-hari baru membaik. Setelah sembuh dari sakit itu, dia baru mulai berbicara denganku. Dia percaya bahwa aku benar-benar dikirim oleh ibunya untuk merawatnya sebagai dayang istana. Saat itu pikirannya belum serumit sekarang. Hanya saja wajahnya masih terlihat sakit. Wajahnya tidak lagi terasa asing. Dengan suara lemah, dia berkata padaku, "Ziyi, kau tidak akan meninggalkanku, bukan?" Waktu itu, apa yang kukatakan? Aku memasukkan sebuah pelum ke mulutnya. Seperti menenangkan anak kecil. "Ini perintah permaisuri. Hamba tidak akan pernah meninggalkan Anda, Yang Mulia." Aku kembali sadar dan tersenyum kecil. Namun, waktu telah berlalu. Dan segala sesuatu telah berubah. Membayangkan malam yang panjang tanpa akhir ini. Terjebak di istana persegi yang kecil. Menjaga kegelapan yang tak pernah berakhir. Menunggu seseorang yang mungkin tidak akan datang. Hidup dan mati seolah tidak ada bedanya. Aku bergumam pelan. Aku tidak butuh banyak. Hidup 2 tahun lagi sudah cukup. Jika semuanya berjalan lancar, tahun depan aku akan berusia 25 dan keluar dari istana. Bunga di Yangzhou mekar pada bulan Maret. Lukisan favorit permaisuri dulu penuh dengan bunga pir yang bermekaran. Jika aku masih hidup saat itu, mungkin aku bisa melihat bunga-bunga itu mekar lagi. Sebelumnya, karena perhatian pribadi yang gonggong, pengurus istana juga memperhatikan bahwa aku orang kepercayaan kaisar. Aku tidak diberikan pekerjaan berat. Namun kini, situasinya telah berubah. Yang gonggong dimarahi karena aku. Semua orang tahu aku telah kehilangan perhatian kaisar. Mereka semua, dengan cara mereka sendiri, berusaha membuat hidupku lebih sulit demi menyenangkan kaisar. Pakaian yang tak pernah selesai dicuci dari pagi hingga malam. Selimut yang sengaja dibasahi oleh dayang sekamarku. Makanan yang diberikan kepadaku hanyalah sisa-sisa. Di istana, hidup dengan kondisi seperti ini, dan berharap untuk tetap bertahan, sangatlah sulit. Karena orang yang kupancing amarahnya adalah penguasa istana ini. Jika dia ingin aku menderita, aku tidak punya pilihan lain selain menderita. Saat musim gugur tiba dan udara mulai dingin, pekerjaan mencuci pakaian menjadi lebih menyiksa. Aku mampu menahan kerja keras yang tiada henti dan penghinaan dari orang lain. Namun di malam hari, aku mulai batuk, dan aku melihat darah di sapu tanganku. Pei Jin seolah-olah sudah melupakan bahwa aku masih ada di istana ini. Di istana yang begitu besar ini, aku benar-benar tidak pernah melihatnya lagi, bahkan sekalipun. Dan saat musim dingin baru saja tiba, aku kembali ditahan karena sebuah kasus.